Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam Morning Call GPIB. Hal ini bersama dengan saya Pendeta Rio Kolinuk. Saya melayani di GPIB Jemaat Orayat Labora, Semunte, Kalimantan Barat. Dan kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan dari Kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Jika sudah menemukan bacaan Alkitab kita, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersabdalah Tuhan bagi kami, karena pada pagi hari ini kami telah siap sedia untuk membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami dituntun, diarahkan, dimampukan untuk dapat memahami firman Tuhan, dan dikuatkan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Imamat pasal 26 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat demikian bunyinya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini diberikan judul berkat. Untuk memperoleh berkat Tuhan, maka bangsa Israel harus hidup menurut ketetapan dan tetap berpegang pada perintah Tuhan serta melakukannya. Ada persyaratan yang Tuhan katakan untuk mendapatkan berkat-Nya. Dalam bacaan kita pada saat ini, kita melihat di ayatnya yang ketiga. Ayat ketiga dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka, ya, ada jika, ada maka. Jika kamu menuruti ketetapanku, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Jadi ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi umatnya jika umatnya tetap berpegang dan tetap taat kepada perintah daripada Tuhan. Dalam bacaan kita ayat 1 dikatakan juga bahwa janganlah kamu membuat berhala bagimu. Janganlah membuat patung atau batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya. Jadi ada ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada umatnya bahwa tetaplah menyembah hanya kepada Tuhan. Tetaplah berserah hanya kepada Tuhan. Jangan membuat bagimu patung.
jangan membuat berhala atau batu berukir untuk sujud menyembah kepadanya. Berdasarkan juga dengan ke-10 firman dalam Keluaran 20 ayatnya yang ketiga dan keempat, itu juga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Allah tidak dapat diserupai dengan apapun juga. Hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan, memberikan berkat, bahkan memberikan keselamatan bagi umatnya. Dan bukan hanya itu saja, Allah juga menginginkan kehidupan manusia, kehidupan umatnya untuk senantiasa memelihara hari Sabat, bahkan menghormati tempat kudus Tuhan. Jadi ayat 1 dan ayat 2 bacaan Alkitab kita, inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Jika kita melakukan ketetapannya, jika kita taat kepada perintahnya dan melakukannya, maka ada berkat yang sudah Ia siapkan. Ada upah bagi kita atas ketaatan dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa upahnya? Dalam bacaan kita, dalam bacaan Imamat pasal 26 ayat 4 sampai ayat 13. Itulah berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita tidak taat dan tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan ketetapannya, maka sebaliknya yang akan kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah jalani hidup ini dengan tetap berserah kepada Tuhan, patuh dan taat menjalankan perintahnya. Kita percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu melimpah dalam hidup kita. Itulah janji yang sudah Ia siapkan bagi kita. Allah berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Ia dapat menganugerahkan berkat-Nya kepada umat-Nya yang senantiasa melakukan perintah dan juga ketetapan-Nya. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28a katakan, lihatlah, aku memperhadapkan padamu hari ini berkat dan kutuk. Lihatlah, aku menghadapkan padamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat jika mendengar perintah, dan kutuk jika tidak mendengarkan perintah dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Jadi Tuhan memperhadapkan bagi kita pada saat ini, pada hari ini, ada berkat, ada kutuk. Mana yang mau kita pilih? Berkat jika kita mendengarkan perintah daripada Tuhan. Kutuk jika kita tidak mendengarkan perintah dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan padamu hari ini. Berkat mendatangkan ketaatan dan juga sukacita. Jadi ada berkat Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita ketika kita mau taat dan mendengarkan ketetapan Tuhan. Namun sebaliknya, jika kita tidak mau taat dan tidak mendengarkan ketetapan Tuhan, maka ada buahnya yang juga kita terima. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, tetaplah berpegang teguh pada perintahnya dan berpegang pada janjinya. Tidak ada pertolongan lain yang lebih hebat daripada kuasa Allah. Teruslah berkarya, teruslah menjadi berkat bagi sesama, bahkan juga teruslah memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk taat melakukan segala perintah dan ketetapan-ketetapan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kuatkanlah kami, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, agar kehidupan kami ini hanya senantiasa berserah kepadamu, bahkan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melakukan segala aktivitas kami, tanggung jawab kami pada hari ini. Untuk itu, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Tuhan berkati sepanjang hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami merasakan dan juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan seluruh umat Tuhan yang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biar Tuhan berkati satu persatu dimanapun kami berada. Biarlah apa yang kami harapkan, bahkan juga yang kami pohonkan dalam doa-doa kami, biar Tuhan mendengarkan dan menjawab sesuai seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk persidangan sinode yang sedang berlangsung, bahkan yang sudah berlangsung. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan biarlah apa yang sudah menjadi kesepakatan, ketetapan yang diatur bersama-sama, biarlah kami juga belajar setia dan taat untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan bergereja kami. Inilah doa kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab dan renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.